Hai, ini adalah Wuben X3. Maksud saya, ini adalah Wuben X2T. Maksud saya, ini adalah senter X2T yang punya mekanisme unik seperti Wuben X3. Untuk baterai, senter ini diklaim memiliki baterai sebesar 1000 mAh. Dan untuk pencahayaan, senter ini punya 6 mode pencahayaan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita unboxing. Dalam packagingnya, kita mendapatkan senter dan kabel data Type-C. Body centernya ini overall kelihatan kokoh ya kawan-kawannya. Bagian kepalanya itu, kerangka kepalanya ini sepertinya terbuat dari aluminium, tapi lensanya dari plastik, dan bodi bawahnya ini sepertinya akrilik. Hanya saja mekanisme putarnya ini menurut saya kurang presisi atau rapat, jadinya terasa agak longgar kalau menurut saya. Dan mekanisme putarannya juga bisa dilakukan dengan satu tangan. Unit yang saya beli ini juga ada sedikit cacat yang menurut saya lumayan mengganggu. Kalau kita perhatikan dari bagian bawah dan bagian atas, ternyata bagian tempat tombolnya ini, tempat panel tombolnya bertengger dan tempat panel charger ini seperti kurang rapat ya kawan-kawannya. Harusnya ini rapat ke bawah. Jadinya saya khawatir kalau hujan atau kalau jatuh ke air ini akan tembus ya kawan-kawannya. Jadi bisa saja karena bagian panelnya ini agak terangkat. Harusnya sih rapat. Untuk persentase baterainya juga kita dapat melihat secara langsung di LED yang disediakan. Jadi itu bukan lampu-lampu lagi seperti senter-senter lainnya, tapi memang dalam bentuk LED-nya, bukan lampu 4 buah atau apa kayak gitu. Memang kita bisa lihat persentasenya secara real time. Untuk model lampu yang diusung dimulai dari high 2 lampu. Kemudian disusul low 2 lampu. Kemudian disusul dengan high 1 lampu. Kemudian disusul lagi dengan low dan hanya 1 lampu yang menyala. Kemudian lampu merah atau red light-nya. Kemudian yang terakhir, lampu merah dan biru itu menyala secara bergantian. Dan kalau kita pencet sekali lagi, maka lampunya akan mati. Klik satu kali lagi untuk mulai dari awal untuk menyalakan, dimulai dari high 2 lampu. Senter ini juga ternyata punya memori mode. Caranya itu contoh kita akan pilih salah satu mode yang kita inginkan. Contoh saya pilih mode yang merah ini. Kalau saya tekan tahan tombolnya, maka senternya akan mati. Dan ketika saya nyalakan lagi, akan langsung ke mode yang warna merah atau nyala warna merah yang terakhir saya gunakan. Jadi triknya cukup ditahan di mode yang kita inginkan. Kemudian ketika kita nyalakan seperti biasa, maka akan langsung ke mode terakhir yang kita gunakan. Dan seperti yang saya katakan tadi, ini memang kepalanya agak sengklek ya kawan-kawan ya. Jadi kalau digoyang-goyang kayak gini, ya dia akan sengklek. Jadi kalau kita goyang-goyangin itu apa ya, langsung kayak tidak presisi kan, kita lihat ini. Jadi memang kayak kurang rapat kayak gitu senter ini. Kalau berada dalam posisi default, kepalanya seperti ini tidak diputar dan kita nyalakan, itu normal-normal saja. Nah, tapi kalau kepalanya kita putar dan mencoba untuk menekan tombol powernya dengan satu telunjuk saja, maka akan terjadi hal seperti ini. Tentunya ini terjadi karena posisi dari on off-nya ketika kita putar ke mode seperti burung hantu ini, lokasinya berada di mekanisme untuk memutar kepalanya kembali ke mode yang lurus itu. Jadinya kalau ingin dinyalakan, kita harus menahan bagian sisi samping kanan kirinya agar kepalanya tidak terputar. Untuk isi daya, ini sudah menggunakan kabel tipe Type-C dan dilindungi oleh karet pelindung mencegah air untuk masuk. Kemudian kita akan coba tes ketahanan anti airnya. Saya tidak ingin mencoba untuk membuatnya berenang seperti review center saya sebelumnya. Cukup disiram-siram saja, apalagi bagian katupnya seperti yang saya bilang tadi itu agak defek yang saya dapat unitnya. Jadi saya agak khawatir jika terkena air. Apalagi mekanisme putarnya itu pasti ada celah di antara kepala dan bagian badannya yang ada baterai. Jadinya mungkin kalau hanya untuk disiram ini masih oke, tapi kalau untuk berenang jangan. Oke, kita lanjut ke fitur klipnya. Jadi senter ini punya klip ya kawan-kawan ya.
Dan klip itu bisa kita pakai untuk ke topi maupun ke saku kalau kita ubah modenya jadi diputar kayak burung hantu tadi. Nah, jadi kalau saya mau pakai ke topi kira-kira seperti ini. Sayangnya ini klipnya menurut saya kurang kurang kokoh sih kawan-kawan ya. Jadi ini akan gampang lepas kalau diletakkan di topi dan kemudian kalian berlari. Saya rasa ini akan jatuh. Begitu juga jika diletakkan di kantong atau dijepit ke baju ketika dalam mode burung hantu. Saya sebut saja ini mode burung hantu ya kawan-kawan ya. Ketika kepalanya diputar ke arah depan itu. Nah, kalau kita kaitkan seperti ini dan juga kita berlari atau kita lompat atau apapun itu, ini gampang jatuh ya kawan-kawan ya. Memang bodinya juga itu lumayan berat kawan-kawan. Jadi memang kurang cocok saya rasa kalau untuk dikaitkan di baju atau di saku, soalnya akan dower-dower gitu. Kemudian juga implementasinya kalau saya letakkan di tali kayak gitu, anggaplah saya buat reed lain untuk hammock dan itu talinya kencang, anggaplah tertarik kencang, kita coba ya kawan-kawannya, itu juga akan jatuh. Jadinya saya lebih suka dengan konfigurasi dari Smiling Shark kemarin. Selain lebih ringan, juga lebih banyak, lebih multifungsi ketika saya gunakan. Kemudian ada magnet yang lumayan panjang dan juga kuat. Saya coba untuk nempel ke multitool saya bisa mengangkat multitool saya menggunakan magnet dari center ini. Terlepas dari kekurangannya, center ini punya cahaya yang sangat terang menurut saya. Kemudian berbeda dengan Smiling Shark saya yang kemarin, ini step down-nya lumayan panjang ya, maksudnya lama baru terjadi step down yang signifikan. Jadi step down itu si center mengurangi cahayanya secara otomatis agar tidak terjadi kepanasan pada senternya yang bisa merusak perangkat-perangkat dari center tersebut. Makanya ada yang namanya step down. Dan beberapa kali percobaan saya menggunakan center ini memang step down-nya itu lama baru terjadi. Jadi ini percobaan berjalan-jalan di hutan terdekat. Mungkin kita bisa dapat sesuatu di sekitar sini. Dapat apa? Dapat hikmahnya mungkin. Dan senter ini sudah sangat baik untuk menerangi jalan. Jadi saya masih bisa lihat jalan dengan baik. Dan yang di kejauhan pun masih terlihat. Terlepas dari performa kamera yang memang agak kurang terlihat terang ya kawan-kawan ya. Oke, setelah dari hutan yang bersifat heterogen, kita lanjut ke hutan homogen, yaitu hutan pinus. Ini jadi andalan juga untuk mereview sesuatu sebenarnya. Nah, di sini di hutan pinus kira-kira seperti ini cahayanya terlihat. Jadi pohon-pohon yang ada itu di kejauhan itu masih bisa terkena ya, masih kelihatan ya kawan-kawan ya. Dan saya coba untuk berjalan-jalan di jalan setapak yang ada di hutan pinus ini. Kira-kira seperti ini performa dari senternya. Jadi ini cahaya ini sebenarnya dipengaruhi juga oleh lingkungannya ya. Dimana kalau lingkungan yang kita tempati itu kebanyakan warna-warna yang cerah itu bisa memantulkan cahaya tersebut kembali. Dibandingkan kalau kayak tadi di hutan heterogen itu rata-rata kebanyakan hitam kayak begitu ya. Tanahnya hitam dan makanya tidak memantulkan kembali cahaya. Beda sama di hutan pinus, ini kelihatan lebih terang ya di sini. Oke, sebagai perbandingan untuk terangnya, ini adalah mode paling terang dari center EDC ini. Kira-kira seperti ini. Dua lampunya nyala dan kira-kira seperti ini terangnya. Kemudian kita lanjut ke mode yang kedua. Dua-dua lampunya nyala. Kira-kira begini terangnya. Ini jadi ya tadi yang pertama itu dua-dua lampu nyala yang paling terang, kemudian dua-dua lampu nyala yang low, kira-kira seperti ini. Kemudian lanjut ke hanya satu lampu yang menyala ya kawan-kawan ya. Satu lampu nyala. Ini kayak kelihatan dua tapi ini cuma satu yang nyala kawan-kawan. Hanya lampu yang di bagian ini yang nyala. Nah, kira-kira seperti ini terangnya. Dan kemudian hanya satu lampu yang nyala untuk mode low-nya. Kira-kira seperti ini terangnya. Kemudian lanjut ke mode red light-nya atau lampunya yang nyala warna merah. Ya nggak kelihatan apa-apa sih kawan-kawan ya.
Tapi di mata saya sih masih cukup jelas, ini karena pengaruh kamera saya juga. Kalau saya lihat secara langsung, ini warna merahnya masih cukup jelas. Kemudian lanjut ke yang seperti sirine polisi atau ambulans, kira-kira seperti ini. Warna birunya itu lebih terang ya, lebih dominan cahayanya. Kemudian lampu red dan blue-nya kalau dari jauh kira-kira seperti ini kelihatannya kawan-kawan. Jadi kalau emergensi atau apa kalian menggunakannya dari jauh, kalian akan kelihatan seperti ini. Ketika senternya di charger, akan ada indikator berwarna hijau yang menyala di samping indikator baterai. Kali ini akan saya charger sampai full dan kita akan uji seberapa tahan baterai dari senter ini yang diklaim 1000 mAh. Oke, ini sekarang sudah full ya kawan-kawan ya. Kalian bisa lihat ini baterainya sudah menandakan 100%, artinya sudah full. Jadi kita akan nyalakan di mode paling terang dan akan kita tinggalkan sambil melihat jam. Dan akan kita cek seberapa tahan baterai dari senter ini. Ketika mulai saya nyalakan, ini berada di jam sekitar 1:15 menit. Dan nantinya secara berkala akan kita cek apakah masih nyala atau tidak. Oke, sekarang sudah jam 1:32, baru beberapa menit ya. Dan ini setelah saya cek, indikator baterainya menunjukkan 82%. Ini sangat signifikan ya turunnya. Karena itu dia, senter ini punya step down yang lumayan lama baru terjadi ya. Ketika saya pegang headnya ini sangat panas kawan-kawan. Saya tidak bisa menggenggam bagian headnya lama-lama karena sangat panas. Kemudian lanjut jam 2:01, saya cek lagi. Sekarang dayanya sisa sekitar 79%. Dan ketika saya cek ini sudah terjadi step down ya kawan-kawan ya. Ini cahayanya sudah agak redup, tidak seterang yang tadi. Tapi positifnya sepertinya dayanya itu tidak akan cepat terkuras atau baterainya tidak akan cepat terkuras karena terangnya itu sudah mulai turun atau sudah terjadi step down yang signifikan. Kemudian saya cek lagi di jam 2:57. Jam 2:57 itu hanya turun berapa ya? Ini sudah di 72% lagi kawan-kawan. Jadi seperti yang saya bilang, karena sudah terjadi step down maka baterainya jadi lebih irit. Kemudian headnya yang tadinya sangat panas itu juga sudah tidak terlalu panas, tinggal hangat-hangat sedikit. Sekarang jam 3:43, kita akan cek lagi ini berapa lagi dayanya sekarang. Itu sudah turun ke 63%. Kemudian di jam 4:31 dayanya tinggal menunjukkan sekitar 36%. Kemudian kita lanjut lagi di jam 5:20, senter ini menunjukkan dayanya tersisa sekitar 27%. Kemudian lanjut di jam 5:57, dayanya menunjukkan sisa sekitar 5%. Meskipun begitu cahayanya ini masih enak ya dilihat kawan-kawannya, masih lumayan terang. Dan sekarang jam 6:01 dan daya yang ditunjukkan itu tinggal sekitar 3%, dan di sini saya akan menghentikan pengujian ini. Mungkin saja kalau macam saya melanjutkannya masih bisa hingga jam 6:10 atau mungkin bisa sampai jam 6:15 ya kawan-kawan ya. Jadi di mode paling terang dengan daya baterai seperti ini, jika kita nyalakan terus-menerus meskipun terjadi step down, itu bisa menyala sekitar 5 jam kawan-kawan. Karena tadi kita mulai dari sekitar jam 1:15 dan diakhiri di jam 6:01, itu pun masih tersisa 3%. Oke, jadi kita sampai di kesimpulan. Jadi keunggulan dari senter ini tentu saja pertama itu terang. Kemudian yang kedua punya beberapa mode yang berguna dan jenis warna LED yang beragam. Yang ketiga, kepala atau headnya ini dapat diatur sedemikian rupa menyesuaikan keadaan. Kemudian yang keempat ada memori mode. Yang kelima lumayan anti air. Yang keenam ada fitur klip dan magnet. Kemudian yang ketujuh baterainya lumayan besar dan tahan lama. Serta yang kedelapan build quality bodinya lumayan kokoh. Tapi kalau kita bicara soal kelemahan dari senter ini, ya menurut saya pertama beberapa detail itu missing. Dan kalau sial seperti saya dapat barang yang kurang sempurna.
dimana yang saya punya ini panel on off-nya itu agak terangkat sedikit. Kemudian build untuk kepalanya yang bisa mutar-mutar itu kurang erat, jadinya kalau digoyang-goyang maka kepalanya jadi tidak simetris. Tapi ini hanya minor saja sih kawan-kawan. Kemudian klipnya cuman gimmick, dibuktikan ketika saya terapkan ke topi atau ke saku baju itu gampang jatuh ya, jadi kurang safety. Saya iseng-iseng mencoba menambah kekuatan jepitan dari klipnya, tapi malah berakhir dengan mematahkan klip dari senternya. Jadi ini patah ya kawan-kawan ya. Untungnya saya punya senter Smiling Shark yang klipnya bisa saya kanibal. Akhirnya saya coba pasang double tip yang berbentuk busa itu kawan-kawannya, yang agak tebal itu. Dan kira-kira seperti ini hasilnya. Double tipnya saya usap berapa kali agar tidak terlalu lengket, sehingga hanya menyisakan sisi busanya. Dan setelah saya pasang, hasilnya kira-kira seperti ini. Bahkan ketika saya goyang-goyang ke samping seperti ini, tidak ada indikasi mau jatuh atau apapun itu. Jadi sukses ya. Jadinya kalau belusukan ini lebih aman kalau belusukan ke hutan, jadi tidak gampang jatuh. Overall sih kalian tidak perlu mengikuti tips yang terakhir itu, karena itu juga agak sesat. Memang fungsional tapi merubah penampilan dari senter kalian jadi tidak indah lagi. Oke kawan-kawan, sampai di sini review saya untuk senter Wuben X3 yang mirip senter yang mirip dengan Wuben X3 ini. Mohon bantuannya untuk like dan subscribe jika kalian suka, dan sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan dengan pembahasan-pembahasan menarik lainnya.